Lawu, gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini terkenal menyimpan banyak sekali cerita dan mitos di kalangan masyarakat. Dan video ini akan menceritakan perjalananku saat mendaki Gunung Lawu. Berawal dari base camp Cemoro Sewu, pendakianku ke pos 1 pun dimulai. Ibunya mau naik mana? Pos 1. Oh, pos 1. Mitosnya, kalau ke Gunung Lawu jangan pernah ngeluh. Katanya semakin kita ngeluh bakalan semakin capek. Capek sih. Capek diri. Konon, gunung ini dipercaya memiliki nyawa, sehingga dapat mendengarkan apa yang kita ucapkan. Mau ke pos berapa, Ci? Mau ke pos 1. Ini kira-kira 1 jam Setengah istirahatnya. Bisa. Berat mana sama kenangan mantan? 15 menit udah ada belum Nas kita jalan? Belum. Sambil manis semua apa? Sambil. Nah, putih-putih khusus. Ada. Yang nggak ada, cuman gandengan aja. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya sampai juga di pos 1. Dari pos 1 kita langsung lanjut ke pos 2. Dan trek di sepanjang jalur menuju ke pos 2 itu kayak gini, nanjak abis. Berapa, Ceh? Hah? Pos berapa? Pos 3 udah. 3 jam lagi maksudnya. Jadi Lawu itu treknya batu-batu gitu. Kayak ini. Dari tadi kayak gitu. Mau ke pos 2. Belum nyampe. Dari pos 1 menuju ke pos 2, kalian bakalan disuguhin sama tangga batu kayak gini. Dan itu kayak nggak ada habisnya, bikin kaki gempor. Udah 2 jam lebih, nggak nyampe pos 2 nya.
Dan kalian udah boleh happy kalau udah nemu bendera ini, artinya kalian udah nyampe. Dan dari pos 2, kita langsung lanjut ke pos 3. Jadi di Lawu ini ada banyak trek alternatif yang lebih pendek tapi lebih nanjak. Dan kalian bisa milih mau lewat jalur itu atau jalur yang biasa aja tapi lebih panjang. Dan menurut aku dua-duanya sama-sama bikin capek. Dari pos 3 menuju ke pos 4, pemandangannya makin bagus dan dipenuhin oleh kabut, jadi hawanya juga makin adem. Dan waktu istirahat, aku ketemu sama burung jalak gading ini. Konon katanya burung ini bakalan nunjukin jalan buat para pendaki, dan bagi siapa yang ngeliatnya bakalan dapat berkah. Ini mitosnya sih, kalau kalian percaya apa enggak? Dan setelah perjuangan yang panjang, akhirnya sampai juga di pos 4. Pos 4 ini jadi favorit aku karena sejauh mata memandang kita bisa ngelihat lautan awan di mana-mana.
5 bukan? Wah, finally. Di pos 5 kalian bisa berhenti untuk istirahat di pondok ini, dan di sana ada ibu-ibu yang ngejual pecel dan itu enak banget. Wes kebal ya, Pak. Dari Sini pos BAD itu dong. 5. Ya, dari situ. Setelah menempuh perjalanan hampir 8 jam, akhirnya sampai juga di warung Mbok Yem, warung legendaris dan warung tertinggi yang ada di Indonesia. Dan di depan warung Mbok Yem ini adalah spot terbaik untuk ngecamp karena kalian bisa ngelihat sunset sekaligus sunrise di sini. Kalau nggak mau ngecamp, kalian juga bisa istirahat di dalam pondok milik Mbok Yem ini. Dan di sini juga ada api unggun yang dibuat untuk ngerebus air. Dan inilah sosok Mbok Yem yang lagi sibuk goreng telur buat nasi pecel legendarisnya. Dan salah satu bucket list aku untuk nyobain pecel Mbok Yem ini akhirnya bisa terrealisasi. Sepiring pecel Mbok Yem ini harganya cuma 13.000 aja. Kalau kalian mau tambah telur harganya cuma 4.000 aja. Selain enak, rasanya juga happy banget karena akhirnya bisa nyobain pecel Mbok Yem. Karena tujuan dari awal cuman pengen nyobain pecel Mbok Yem, bisa sampai ke puncak adalah bonus buat aku. If you find the one, you should never give her up.